뭐 하고 있어? 옷 벗고 있지. 벗어. 제가 벗을게. 네. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, kali ini gue akan membahas alur cerita film yang cukup lumayan seru nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang berkedok membuka restoran dan tempat terapi untuk suami istri yang beroperasi di tengah hutan. Namun niat dia ternyata hanya untuk memanfaatkan wanita atau istri yang datang ke tempatnya itu. Film yang akan gue bahas ini adalah film Deep Trap atau Jebakan Dalam. Film Deep Trap ini film bergenre thriller asal Korea Selatan yang dirilis tahun 2015 lalu. So, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal adegan, ada seorang wanita bernama Soyeon yang menangis di depan suaminya yang bernama Jun-sik. Karena ternyata wanita ini menangis karena telah mengalami keguguran kandungan untuk anak pertamanya. Hal keguguran ini membuat Soyeon sedih dan suaminya si Jun-sik pasti merasa sangat gendut sekali pastinya. Suatu ketika si Jun-sik ini sedang pergi minum-minum bersama teman-temannya untuk mengobati rasa sedihnya itu. Sementara si Soyeon sedang masak di rumah sambil menunggu suaminya yang telat pulang. Saat si Soyeon ini ada di rumah, dia berinisiatif mencari cara agar dia bisa hamil kembali agar tidak mengecewakan suaminya. Karena dia merasa pasca keguguran anak pertamanya itu, dia mengalami susah lagi untuk mendapatkan anak dan hamil. Soyeon pun mencari info di internet, sementara si Jun-sik yang sedang mabuk parah terlihat menangis saat akan pulang. Sambil menunggu taksi, dia menangis karena dia merasa seolah-olah dia tidak akan diberi anak lagi setelah istrinya keguguran. Si Soyeon pun menerima telepon dari salah satu tempat yang bisa mengobati dirinya serta suaminya agar punya anak lagi. Namun saat dia menelepon, tiba-tiba si Jun-sik baru saja tiba di rumah. Si Soyeon pun menutup teleponnya. Si Jun-sik yang tepar, dia langsung menuju kamar dan tertidur. Keesokan harinya, si Soyeon dan si Jun-sik melakukan perjalanan ke suatu pulau yang si Soyeon tuju sebelumnya. Saat tiba di pulau, mereka mencari restoran yang ada di internet itu, tanpa sepengetahuan si Jun-sik. Namun ternyata restoran itu tidak sesuai ekspektasi. Mereka melihat restoran kok gini, tidak tampak seperti restoran. Lalu ada seorang laki-laki dan wanita yang terlihat mengelola tempat itu. Sekaligus pria itulah seorang psikopatnya. Si Soyeon dan si Jun-sik pun kaget melihat tingkah kasar dari si pria psikopat pemilik restoran ini. Pria psikopat yang kasar ini bernama Park, sementara wanita baju merah ini bernama Min-hee. Seketika si Park ini menawarkan sop ayam saat si Soyeon dan si Jun-sik ini tiba. Sop ayam ini menjadi menu andalannya di situ. Karena mereka canggung, akhirnya mereka pun memesan sop ayam itu. Si Park juga menawarkan minuman kepada si Jun-sik yang menurutnya sangat enak. Si Jun-sik pun mencoba minuman itu dan dia merasa itu enak. Ternyata setelah minuman itu habis dan si Jun-sik berniat mengambil minuman itu lagi, dan ternyata minuman itu isinya adalah campuran dari kelabang. Wah, gila sih. Ini kelabangnya mana banyak banget lagi. Gila. Mereka berdua pun kaget, sementara si Park dan si Min-hee malah pergi, meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, si Jun-sik dan si Soyeon pun yang ada di pulau berniat jalan-jalan di sekitar pulau itu. Saat itu juga mereka kaget saat si Park ini melemparkan hasil buruannya di hutan. Si Park pun menawarkan kepada mereka berdua akan hasil buruannya itu, karena dia bilang dengan memakan itu bisa membuat dia hamil lagi dengan cepat. Namun seketika, karena si Soyeon ini takut, dia pun mengajak si Jun-sik untuk pulang. Nah, tiba-tiba saat mau pulang ini mobil mereka mogok. Si Park pun yang ada di situ memeriksa mobil itu. Saat diperiksa, katanya mobilnya tidak akan jalan karena sikring mobilnya rusak. Si Park pun meminta kepada mereka berdua untuk menginap saja karena hari juga sudah sore. Terpaksa mereka berdua pun harus menginap di tempat itu. Dan keesokan harinya, saat si Soyeon bangun tidur, tiba-tiba si Soyeon ini kaget melihat suaminya yang tidak ada di sisinya. Dia pun bertanya kepada si Min-hee yang ada di situ. Dia bertanya suaminya pergi kemana. Karena si Min-hee ini menderita bisu dan tidak bisa bicara, dia pun menunjukkan jarinya ke arah hutan. Ternyata si Jun-sik ini sedang diajak berburu oleh si Park. Saat si Jun-sik pulang dengan si Park, mereka membawa hasil buruannya. Nah, saat itu juga si Soyeon tiba-tiba mengajaknya untuk pulang. Namun lagi-lagi si Park meminta mereka menginap karena dengan alasan banyak daging buruan yang sayang jika mereka tidak ikut menyantapnya.
sambil si Pak juga mengatakan bahwa bengkel mobilnya belum buka. Saat malam tiba, mereka pun menyantap hidangan hasil dari buruan si Pak tadi. Saat makan, tiba-tiba si Min Hee mendekati si Jun Sik. Si Jun Sik yang dari pertama datang ke situ terpana dan curi-curi pandang, melihat kecantikan si Min Hee pun dibuat canggung. Si Soyeon pun merasa risih ketika suaminya melihat si Min Hee dengan tatapan seperti itu. Dan seketika si Pak juga malah membisikkan kepada si Jun Sik di depan si Soyeon, dan si Pak ini mengatakan, "Apa kau mau mencobanya?" Ketika si Jun Sik ini kaget karena dia bersama istrinya. Dia pun langsung pergi untuk buang air karena mungkin grogi ya. Saat itu si Pak mengikuti si Jun Sik ini. Si Pak ini mengatakan kepada si Jun Sik bahwa si Min Hee ini bukan istrinya, melainkan adiknya. Jika si Jun Sik mau mencoba si Min Hee, si Pak bisa membantunya. Tiba-tiba hujan datang dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah ini mereka lanjut minum, terutama si Jun Sik yang dipaksa diajak minum di dalam kamar hanya berdua saja dengan si Min Hee. Awalnya si Jun Sik ini menolak paksaan dari si Pak ini, namun si Pak yang psikopat ini terus memaksanya. Saat itu juga si Pak keluar dan bertemu dengan istri si Jun Sik sambil mengatakan, "Kau mau dia sembuh tidak?" Seketika si Soyeon kepikiran dan akhirnya si Soyeon ini membiarkan suaminya tidur dengan wanita lain. Saat itu juga mulailah si Jun Sik ini dan si Min Hee bermain. Terlihat malu-malu tapi doyan, akhirnya dengan bujuk rayuan si cantik Min Hee, seorang Jun Sik yang sedang bersama istrinya tergiur juga melihat kecantikan dan kemulusan dari si Min Hee ini. Dan actually terjadilah. Saat itu juga si Soyeon yang ada di dalam kamar tiba-tiba kaget. Saat si Pak tiba-tiba masuk ke kamarnya, ternyata si Pak ini ingin menunjukkan bahwa ada celah di dalam kamar untuk mengintip mereka berdua sedang apa. Si Soyeon pun dengan berat hati harus melihat suaminya meniduri wanita lain. Nah, saat itu juga momen ini dijadikan kesempatan oleh si Pak. Si Pak ini langsung memeluk si Soyeon dari belakang dengan paksa. Sampai akhirnya terjadilah. Ternyata tujuan si Pak ini memanfaatkan adiknya yang cantik hanya untuk memanfaatkannya agar bisa meniduri istri orang yang datang terapi ke tempatnya itu. Dan ternyata tempat itu bukan asli restoran ataupun tempat terapi suami istri, melainkan hanya tempat untuk si Pak menipu orang dan memanfaatkan istri orang untuk melampiaskan nafsunya. Saat pagi hari, tiba-tiba si Soyeon ini kembali kaget karena si Pak membangunkan mereka berdua yang sedang tidur. Si Pak ini berencana mengajak si Jun Sik ke bengkel untuk membeli sikring mobil si Jun Sik yang rusak. Namun saat tiba ternyata bengkelnya masih tutup dan ternyata itu bukan asli bengkel melainkan gudang kosong. Tanpa disadari si Jun Sik ini telah ditipu oleh si Pak sang psikopat ya. Sampai akhirnya mereka balik lagi. Nah, dan dalam perjalanan masuk ke hutan, tiba-tiba si Jun Sik ini diajak oleh si Pak untuk membantu membuka jebakan hewan yang ada di tengah hutan. Si Jun Sik pun mau dan ternyata tujuan si Pak ini hanyalah untuk membuat si Jun Sik jatuh. Akhirnya bukannya hewan yang ada di hutan yang kena jebakan, melainkan malah si Jun Sik yang terkena jebakan dari si Pak. Seketika si Jun Sik pun jatuh ke dalam sebuah sungai yang jauh dari atas hutan. Si Pak pun kembali pulang karena tujuan awalnya sudah terlaksanakan. Saat itu juga si Soyeon masih menunggu suaminya datang untuk mengajaknya pulang. Namun yang datang bukan suaminya, melainkan satu pasangan lainnya yang datang mencari restoran si Pak. Saat itu juga kebetulan si Pak baru datang juga nih. Namun si Soyeon heran melihat mobil si Pak, kenapa di mobilnya tidak ada suaminya. Dengan lantang si Soyeon ini bertanya kepada si Pak, "Di mana suamiku?" Namun si Pak malah menjawab bahwa suaminya sedang dalam perjalanan. Si Soyeon pun heran dan malah meneriaki si Pak. Karena si Pak ini kesal, si Soyeon pun disuruh untuk diam dan membantu melayani tamu yang baru datang. Nah, si Soyeon ini tidak mau dan makin kesal akan suruhan si Pak ini. Si Soyeon pun pergi ke bawah untuk menunggu suaminya. Sementara seperti biasa, dengan modusnya, si Pak ini menawari sop ayam menu andalannya kepada dua tamu yang baru datang itu. Padahal tamu itu tidak tahu akal jahat si Pak kepada mereka berdua, terutama kepada wanitanya. Seketika si Pak ini berteriak kepada si Soyeon untuk menunggu saja suaminya yang belum kunjung datang. Namun dengan kesal si Soyeon malah marah kepada si Pak. Si Pak pun emosi dan membawa si Soyeon ke dalam rumah dan dikurung di dalam kamar. Karena si Pak ini kesal melihat si Soyeon memarahi dirinya di depan tamu yang baru saja datang. Si Soyeon pun dikurung di dalam kamar oleh si psikopat Pak.
Saat malam hari, tibalah aksi dari si Pak sang psikopat ini. Seperti biasa, si Pak menjalankan aksinya untuk mencicipi tubuh istri orang yang menginap di tempatnya itu. Namun beda halnya dengan si Soyeon yang sebelumnya hanya pasrah, si wanita ini malah berteriak kepada si Pak dan menamparnya. Seketika si Pak ini emosi karena si wanita ini terus berteriak memanggil suaminya. Nah, saat itu juga, si Junsik yang jatuh tadi ternyata dia sudah sadar dan dia berjalan menuju restoran dengan kaki yang pincang. Dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, saat si Pak ini keluar, dia malah bertanya kepada si Junsik, "Kau dari mana saja, bro?" Si Junsik pun diam dan akhirnya si Junsik dibawa masuk oleh si Pak. Dibukalah kamar si Soyeon ini oleh si Pak sambil mengatakan, "Nih, suamimu baru saja datang." Si Soyeon pun terheran-heran dan langsung memeluk suaminya sambil mengatakan, "Kita harus pergi dari sini." Karena si Pak ini sedang mengurus tamu keduanya, ini menjadi kesempatan untuk si Junsik dan si Soyeon peluang untuk kabur. Karena si Pak ini sedang mengurus tamu keduanya, ini menjadi kesempatan si Junsik dan si Soyeon untuk kabur. Dengan hati-hati mereka berjalan dengan pelan. Si Junsik mencoba kabur dengan menggunakan mobil milik si Pak. Namun ternyata saat tiba di mobil, tiba-tiba dia lupa mengambil kunci mobilnya. Dia pun berniat kembali lagi ke rumah itu untuk mengambil kuncinya. Dengan keadaan menegangkan karena takut ketahuan si psikopat Pak, akhirnya si Junsik ini berhasil mengambil kunci mobil si Pak. Seketika si Pak kembali keluar untuk mencari si Junsik dan si Soyeon yang tidak ada di kamar. Ternyata saat dilihat si Junsik ini dan si Soyeon sudah ada di mobilnya dan berniat untuk kabur. Nah, saat si Pak ini mengejar, mobil itu pun langsung hidup dan kaburlah si Junsik ini bersama istrinya. Namun naas di dalam perjalanan karena tidak fokus, si Junsik ini malah menabrak pohon. Dan seketika mobil itu pun terhenti dan terjebak di daerah pohon itu. Seketika itu juga muncul si Pak dari luar jendela dan memukul jendela mobil hingga pecah. Akhirnya gagallah niat kabur dari mereka berdua itu. Saat sadar, si Junsik dan si Sewon ini kaget. Kok mereka tiba-tiba disekap di dalam sebuah gudang oleh si Pak sambil tangannya diikat. Nah, saat itu juga si Pak ini masuk ke dalam gudang itu. Dan seketika si Pak ini terlihat ingin mencelakai dan melukai mereka berdua. Namun saat itu, tiba-tiba dua polisi datang mengetuk ke rumah si Pak ini dan ingin memeriksa tempat si Pak. Si Pak pun terpaksa keluar untuk menemui polisi itu. Saat itu juga ini jadi kesempatan kabur lagi untuk kedua kalinya bagi si Junsik dan si Soyeon. Mereka pun meminta bantuan si Minhee yang ada di situ untuk membuka tali yang mengikatnya. Karena si Minhee ini merasa kasihan melihat mereka berdua, akhirnya si Minhee ini melepaskan mereka berdua untuk kabur. Saat itu juga si Pak melihat si Minhee yang keluar masuk gudang, sampai akhirnya si Pak mengecek ke dalam gudang dan melihat bahwa si Junsik dan si Soyeon sudah kabur dibantu oleh si Minhee. Seketika dia emosi dan langsung memarahi adiknya itu dan langsung pergi juga untuk mengejar si Junsik dan si Soyeon. Si Junsik dan si Soyeon pun berlari entah kemana, masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya saat mereka bersembunyi, si Pak melihat mereka berdua. Ketahuan lagi lah mereka berdua ini. Karena si Junsik ini emosi, dia pun terlibat baku hantam dengan si Pak. Namun si Junsik yang lemah, dia sempat kalah oleh si Pak. Si Pak kembali menghampiri si Soyeon, dan si Soyeon ini sempat melihat ada jebakan di depan dirinya dan berharap saat si Pak menghampiri dirinya, si Pak ini terkena jebakan itu. Namun karena si Pak ini sudah tahu seluk-beluk hutan itu, dia pun tahu kalau ada jebakan di depan matanya. Saat itu juga si Minhee datang dan berteriak sambil membawa shotgun. Nah, momen itu dijadikan kesempatan oleh si Soyeon. Si Soyeon pun memukul kaki si Pak dengan besi yang ada di jebakan itu. Dan seketika dibantu juga oleh si Junsik dengan mendorong si Pak ke bawah hutan. Dan endingnya si Pak sang psikopat ini kalah karena dia terluka cukup parah dan akhirnya si psikopat ini pun KO oleh si Junsik. Nah, akhirnya si Junsik dan si Soyeon ini pun bisa selamat dan kembali pulang. Nah, itu dia guys alur cerita film Deep Trap ini. Menurut gue sih filmnya lumayan seru ya, walaupun agak ngeri-ngeri mantap gimana gitu. Tapi beda halnya dengan kalian guys. So, jadi menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang film ini? Kalian komentar di bawah tentang pendapat kalian ya. Dan sampai bertemu juga di alur cerita berikutnya guys. So, see you next time.